Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, di bulan Syawal ya sudah menjadi sebuah kelaziman dalam konteks budaya Indonesia yang selalu menggalang atau membudayakan silaturahim, terutama di Lebaran Idul Fitri, bahkan sampai-sampai semua jalanan macet gitu ya, sampai-sampai jalan bebas hambatan pun harus terhambat gitu ya. Nah, pada podcast kali ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung tentang etika silaturahim, etika berkunjung ke saudara-saudara kita. Dengan menggunakan etika ini, maka kita tentu harapkan silaturahim itu akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya ya. Banyak manfaat silaturahmi, banyak manfaat silaturahim yang bisa kita sampaikan nanti. Nah, silaturahim tentu merupakan salah satu ajaran yang ada di dalam Islam. Makna Islam sebagai agama kasih sayang, rahmatan lil alamin, salah satunya tentu diwujudkan dengan banyak bersilaturahim. Oleh karena itu banyak sekali perintah tentangnya, baik dalam Al-Quran, dalam hadis, maupun nasihat-nasihat para ulama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan dia menciptakan darinya pasangannya Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Ya. Jadi memang silaturahim ini ada di dalam ajaran kita Islam. Nah, apa sih etika yang harus kita pegang di dalam kita bersilaturahim? Tentu yang pertama, dahulukan kerabat atau keluarga dekat sendiri. Apalagi ketika kita masih memiliki orang tua, memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki mama, memiliki papa, memiliki abah, memiliki umi ya. Jadi itu dahulukan ya. Baru yang lain-lain ya. Nah, kalau sudah mungkin meninggal seperti orang tua saya, dua-duanya sudah meninggal, tentu kita kirim doa dan kita gantikan silaturahim yang kerabat terdekat ya, orang-orang saudara-saudara kita yang lebih tua gitu ya. Kemudian yang kedua, etika silaturahmi yang kedua, kalau bisa ketika kita mendatangi saudara-saudara kita, ya bawalah sesuatu ya. Orang bilang kita oleh-oleh, ada yang dibawalah gitu ya. Tentu apa yang kita bawa itu juga tidak selalu yang mahal-mahal, sesuaikan dengan situasi, kondisi kita masing-masing ya. Intinya membawa oleh-oleh ini kan sebagai tanda saja ya, tanda saja, tanda kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang
ketiga, ya, silaturahmi ini juga kalau kita bisa memberikan nasihat tentu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di mana siapa yang kita silaturahmi tadi. Ya, tentu untuk upaya nasihat menasehati, ya kalau kita kapasitasnya memang berikan nasihat, ya kita berikan nasihat. Tentu juga dengan memberikan pertolongan-pertolongan apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita silaturahmi tadi. Kemudian tadi yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat adalah bersedekahlah kepada mereka yang miskin. Jadi kalau kita bersilaturahim baik kepada saudara, kepada teman, kepada kerabat, kepada siapa saja, ketika kita memang melihat mereka yang kita silaturahmi ini dalam kondisi miskin, dalam kondisi fakir miskin, tentu akan lebih baik kita juga di samping bawa oleh-oleh, ya bawa sedikit uang lah, dalam bahasa kita ada angpaunya lah gitu ya. Tentu lagi-lagi ya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kelima, etika silaturahmi yang kelima adalah tidak membalas keburukan dan tidak mengharap silaturahim balasan. Jadi harus kita tekankan ya, jangan sampai kita kemudian menggerutu, itu loh ya saya itu datang terus sekalipun dia tidak pernah datang ke rumah saya gitu ya. Jadi jangan berharap balasan, berharaplah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pahala silaturahim ini. Karena tentu dalam bahasa sosiologis, dalam bahasa kita, orang selalu mengatakan ada take and give gitu ya. Tentu take and give-nya ya kita selalu berharap pada Allah saja lah gitu ya. Jadi sedari awal janganlah kita punya niat-niat gitu ya. Kita silaturahmi untuk akhirnya mendapatkan balasan ya. Dan yang terakhir ya, ini menurut Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung ya, Bapak Rosihan Anwar ya. Yang terakhir adalah etika dalam bersilaturahmi adalah menundukkan pandangan, menjauhi khalwat, menyepi berduaan, dan tentu saja menjaga lisan. Allah SWT berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30. Nabi bersabda, janganlah seorang berkhalwat dengan wanita lain atau bepergian berduaan dengannya kecuali disertai dengan muhrimnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itulah 6 etika kita bersilaturahim, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semua dalam rangka memaksimalkan ya ibadah perintah Allah berkenaan dengan silaturahim, dan tentu dengan silaturahim yang penuh dengan etika. Kita berharap kita akan mendapatkan banyak manfaat dari silaturahim. Sampai ketemu di podcast selanjutnya tentang apa manfaat dari silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Hidup sehat bersama Lukman Effendi.